Oke, selamat datang kembali di channel Custom Design Engineering. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial desain shock absorber menggunakan software SolidWorks. Shock absorber sendiri, atau dikenal dengan peredam kejut, adalah bagian penting dalam suspensi kendaraan bermotor atau roda pendaraan pesawat terbang dan mendukung banyak mesin industri lainnya. Nah, langsung saja kita mulai membuat sketch pada top plan. Di sini kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu. Nah, pada lingkaran kita berikan dimensi 45 mm. Kita klik extrude boss, tingginya 3 mm. Klik OK. Nah, selanjutnya kita buat sketch di atasnya. Kita buat lingkaran lagi, lingkaran kecil dengan ukuran 10 mm. Nah, kita extrude boss. Nah, ini panjangnya 70 mm ya. Klik OK. Nah, selanjutnya di bawahnya akan kita buat sketch lagi ya, dengan lingkaran lagi. Diameter lingkarannya lebih besar, yaitu 24 mm. Nah, kemudian kita extrude boss. Nah, tingginya kita kurangi ya menjadi 28 mm. Kemudian OK. Nah, setelah ini untuk tampilannya plain white aja ya, biar lebih cerah. Kemudian kita akan membuat fillet di bagian bawah sini. Nah, filletnya 6 mm. Oke. Jika sudah, kita akan membuat sketch lagi bagian front plane, kemudian normal to. Nah, kita akan membuat center line dari pusat koordinat ke bawah ya. Nah, di sini kita akan meng-cut ya, atau memotong bagian kanan kirinya dari kepala base ini. Nah, ini kita buat segi 4. Sebenarnya bisa langsung dari rectangle ya, atau kalau garis-garis malah tambah lama, tapi nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan sampai ke bawah. Kemudian yang berlebih kita trim entities. Oke. Nah, kemudian kita mirror ya, yang segi 4 yang sudah kita buat. Sebelum di mirror, kita akan memberikan dimensi terlebih dahulu. Tingginya 20 mm. Untuk ke sampingnya sebenarnya tidak perlu ya. Ya, tapi kalau mau buat juga nggak apa-apa, 20 mm juga boleh. Nah, sekarang kita akan mirror 4 garis ini dengan mirror about-nya yang garis tengah tadi. Oke. Nah, kita atur jaraknya 15 mm. Nah, seperti ini. Kemudian kita extrude cut. Setelah jadi ini, ambil fitur extrude cut mid plane ya, biar langsung kena semuanya. Mid plane. Nah, klik OK.
Oke, sudah jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat lubang bagian sini. Kita sketch. Nah, di sini kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu dengan center line untuk membuat titik tengahnya ya. Nah, kita membuat lingkaran di bagian yang sudah kita cut tadi. Nah, seperti ini. Smart dimension, diameternya 8 mm. Oke, bisa langsung kita cut lagi menggunakan extrude cut. Nah, seperti ini. Klik OK. Nah, jika sudah, kita akan membuat nanti ada tonjolannya di sebelah lubangnya. Kita buat extrude boss lagi. Nah, di bagian right plane kita sketch normal to, dan kita sketch sebuah lingkaran. Sini circle. Nah, diameternya 18 mm. Kemudian lingkaran kecil tadi kita convert dulu ya, convert entities. Nah, yang face-nya tidak usah. Nah, jika sudah, kita extrude boss. Oke, kita extrude boss ke kedua sisinya ya. Maka kita pilih directionnya mid plane dengan panjang 25 mm. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah bagian base-nya. Nah, tapi yang bagian tadi harusnya kita kasih jarak ke bawah ya. Yang bagian lubangnya kita berikan jaraknya 10 mm saja. Oke, ini tampilan base dari shock absorber. Langsung saja kita save part yang pertama, yaitu base. Di sini saya sudah di sini kita buat folder dulu. Ini folder shock absorber ya. Nah, kita posisikan, kita simpan part yang tadi dengan namanya base ya. Oke, kita save. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat part selanjutnya, yaitu batang bagian atas atau top rod. Dengan langsung saja kita sketch bagian top plane. Klik circle. Kita buat diameternya 24 mm. Nah, kemudian kita extrude boss. Untuk panjangnya lumayan panjang ya. Berdasarkan referensi, panjang bagian atas ini adalah 108,93 mm. Nah, klik OK. Sudah, kita akan membuat fillet terlebih dahulu bagian atasnya dengan jari-jari filletnya 6 mm. Oke, jika sudah, kita akan membuat sketch lagi pada front plane. Nah, di sini kita akan membuat center line dulu.
bagian tengah dari atasnya kita tarik ke bawah. Ini nantinya kita akan membuat potongan lagi ya di bagian samping kiri dan kanannya. Langsung saja kita pakai rectangle. Nah, di sini seperti sebelumnya juga pada bagian base tingginya 20 mm ya. Untuk sampingnya tidak usah, yang penting melewati batasnya. Nah, kita mirror saja semua bagian rectangle-nya dengan mirror about centerline yang sudah kita buat tadi. Nah, oke. Jaraknya seperti bagian base tadi juga kita atur 15 mm. Nah, sudah jadi. Kita akan langsung saja extrude cut. Directionnya mid plane. Nah, apa kayak berlebih, yang penting semuanya terpotong. Nah, selanjutnya kita akan membuat lubang. Sketch bagian sini. Ya, kita normal tool atau tekan spasi ya. Kita buat circle lagi. Pilih bagian tengahnya. Kita atur jaraknya ke atas. Kita atur dimensinya dulu, diameternya 8 mm. Kemudian jarak ke atasnya seperti biasa kita klik lagi Smart Dimension ya. Nah, di sini 10 mm. Kemudian extrude cut. Oke, sini kita sketch right plane. Kita klik, pilih lagi circle ya. Kita akan membuat lingkaran lagi. Di sini diameternya 18 mm. Nah, bagian lingkaran kecilnya jangan lupa kita convert dulu, kemudian extrude boss mid plane. Nah, panjangnya 25 ya, jangan lupa. Klik OK. Nah, sekarang kita akan membuat bagian ini ya, screw-nya. Jadi sebelum membuat screw kita akan membuat ya extrude boss terlebih dahulu. Di sini kita buat lingkaran yang lebih besar dengan diameter 27 ya. Kemudian kita extrude boss dengan arah yang berlawanan, reverse. Nah, panjangnya 80,93 ya, karena tadi totalnya juga pakai 0,93. Nah, sekarang kita convert dulu bagian ujung tadi. Nah, ujung ini kita sketch. Kemudian kita convert entities. Nah, sudah, kita akan membuat helix ya, helix and spiral. Nah, arahnya kita reverse direction. Kemudian tipenya kita ubah menjadi height and pitch. Terus height-nya kita ubah menjadi 50. Kemudian pitch-nya, jaraknya 3 mm. Untuk angle-nya 0 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat
bagian ini ya, untuk di swipe cut itu bentuk dari skrunya itu segitiga. Nah, jadi kita akan membuat segitiga di right fan ini, tepat di bagian atas helix and spiral tadi. Oke. Kita buat di sini. Tarik saja garis vertikal, kemudian tarik lagi garis membentuk sebuah segitiga ya. Nah, di sini kita atur dimensinya menggunakan smart dimension, masing-masing 2 mm. Nah, kita paskan 2 mm. Kemudian di bagian atas ini juga 2 mm. Selanjutnya kita buat center line. Ya, center line di segitiganya arah horizontal. Nah, jika sudah, kita langsung posisikan segitiga ini. Kita bikin relasi saja. Nah, dari ujung spiral tadi ya, coincident. Oke. Oke, kita exit. Sekarang kita akan membuat swipe cut ya, agar skrunya jadi. Nah, di sini profilnya sketch segitiga, kemudian patchnya kita buat helix. Nah, seperti ini skru yang sudah kita buat. Nah, helixnya kita hide saja. Oke, sekarang kita akan membuat bagian bawahnya ya. Kita chamfer. Nah, ini kita plain white saja. Nah, bagian bawahnya sebelum kita chamfer, kita buat lubang terlebih dahulu. Nah, sini kita klik circle dengan diameter 10 mm. Kemudian extrude cut 75 mm. Nah, oke. Oke, jika sudah, kita lanjutkan membuat chamfer. Ya, di sini kita klik chamfer pada menu barnya. Bagian sini panjang chamfernya 4 mm. Nah, agar tidak terlalu tidak terlalu tajam, kita kasih fillet di sini. Ya, jari-jarinya cukup 0,5. Kemudian di bagian ini pinggirnya kita kasih fillet lagi. Nah, jika sudah, kita ubah warnanya dulu ya, warna surface-nya menjadi hitam. Nah, seperti ini. Oke, warna yang lain juga bagian bawah patchnya kita buat menjadi hitam semua.
Oke, sini kita ubah menjadi hitam juga. Kemudian ini juga, ini, dan bagian chamfer dan bawahnya kita kasih warna hitam juga. Oke. Kemudian kita save ya, top rod. Namanya top rod. Nah, selanjutnya kita akan membuat bagian spring atau per ya. Tentu saja kita buat di front plane, buat line vertikal dengan dimensinya 99,93. Kemudian kita klik lagi sketch pada front plane, buat dia lingkaran ya, menggunakan circle dengan diameter 7,5 mm. Nah, kita atur jaraknya lingkaran dengan line tadi 15 mm ya. Kemudian kita add relation antara garis dengan lingkarannya, kita horizontal, nah agar dia sejajar. Kemudian exit. Nah, di sini kita akan membuat sweep boss. Ini perhatikan ya, agak rumit. Nah, profile orientationnya follow page. Kita klik startnya pet tangan, end tangan si type. Coba kita klik, masih error. Kita ubah dulu ya profile twistnya. Nah, spesifik ini kita ubah menjadi revolution harusnya. Coba kita ambil revolution dan direction 1-nya kita buat 3 dulu ya. Nah, oke, ternyata bisa. 3 masih terlalu renggang. Kita tambah lagi ya, direction 1-nya 6 ya. Oke, 6 cukup. Klik oke. Nah, sekarang kita akan membuat bagian atasnya, kita cut dulu. Kita buat saja lingkaran pada top plane. Nah, ini harusnya lingkaran lebih besar. Mungkin kita buat diameternya 40. Kemudian langsung saja kita extrude cut. Di sini arahnya ke atas, kita reverse ya. Nah, oke. Tujuannya adalah agar nanti pas di sambungan itu bisa kita match. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Kita harus membuat plane dulu di sini. Agar bisa membuat plane di tengah, kita harus membuat point dulu ya, point pada titik pusatnya. Oke, langsung saja kita ambil plane lagi pada reference geometry, top plane. Nah, kita klik point tadi. Jika sudah, kita akan membuat sketch pada plane ini yang baru, normal to, terbalik. Sekarang sketch, buat lagi lingkaran. Tentunya lingkarannya lebih besar ya, agar semuanya bisa kepotong.
Nah, extrude cut, arahnya sudah ke atas. Oke, nah seperti ini. Ini plannya kita hide aja, nanti agar mudah di match pada proses assembly. Nah, warnanya kita ubah, terserah ya, boleh merah, biru, atau hijau. Di sini hijau boleh. Kita save. Ini bagian spring. Oke, sekarang kita akan membuat part yang terakhir, yaitu more ya, atau nut. Langsung saja kita sketch circle di sini, 2 buah. Nah, dimensinya 52 dan 24 mm. Kita klik lagi Smart Dimension. Di sini 24 mm. Oke, kita extrude boss. Extrude boss di sini tingginya 9 mm ya. Oke, jika sudah, kita akan membuat sketch di atasnya. Kita buat lingkaran lagi. Diameternya 29, kemudian kita convert lingkaran sebelumnya dan kita extrude boss. Ini 1 mm ya. Oke, jika sudah, nah kita akan membuat profil dari node-nya, akan membentuk seperti gear. Kita plan white dulu. Nah, kita normal tuh dan kita sketch. Di sini kita akan membuat center line dulu ya, sebagai garis bantu titik tengah arah vertikalnya. Kemudian titik tengah garis tengah arah horizontal. Nah, sekarang kita buat lingkaran kecil di sini. Kemudian garis line ke atasnya. Nah, agar lebih mudah kita mirror saja. Nah, seperti ini. Oke, kita trim bagian atasnya. Oke, sekarang kita akan kasih dimensinya. Lingkarannya berjari-jari 2 mm. Nah, untuk ini garisnya kita berikan sudut 60 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan buat circular pattern. Tapi sebelumnya kita akan atur jarak ke bawahnya ya. Ini 20 mm. Nah, jika sudah, kita akan membuat circular sketch pattern. Ini sebanyak 12. Kita klik semua sketchnya, jumlahnya 12. Oke, nanti agar bisa kita extrude cut, nah lingkaran luarnya kita convert terlebih dahulu. Langsung saja saya cepatin ya. Nah, di sini kita klik OK. Nah, seperti ini bentuk dari murnya atau node. Nah, ini
kita sketch bagian front plane dulu. Ini nanti kita cut ya. Kita buat garis line di sini arah horizontal, kemudian ke bawahnya vertikal, dan kita hubungkan membentuk sebuah segitiga. Oke, kemudian kita atur sudutnya. Nah, di sini sudutnya 15 derajat ya. Sekarang kita akan membuat center line dulu bagian tengah agar bisa nanti di revolve cut. Nah, ini kita revolve cut. Aksisnya center line tadi. Langsung saja kita klik OK. Nah, seperti ini agar terlihat lebih bagus ya. Sekarang kita insert partnya, nah bagian top rod. Nah, jadi tujuan kita insert top rod ini adalah untuk membentuk screw. Nah, jadi kita posisikan notnya ini pada bagian screw-nya agar nanti cocok ya antara nut dengan bagian bautnya atau skrunya. Nah, kita posisikan, kemudian kita akan menggunakan fitur combine nantinya. Oke. Jika sudah, kita search aja. Sebenarnya bisa pada tool atau kita search combine, kemudian subtract. Main bodinya kita klik bagian more, kemudian body to subtractnya kita klik top rodnya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk bagian skrunya. Oke, seperti ini nut atau mur. Kita atur warnanya. Nah, langsung saja kita ambil appearance, warna pada plastik yang low ya, low gloss. Kita pilih hijau atau mungkin kuning ya cocoknya. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita akan save. Selanjutnya akan kita assembly, ada 4 part ini. Ini nut, kemudian kita save. Oke, selanjutnya kita akan assembly ya. Kita akan rakit semuanya. Ada 4 part di sini, ada top rod, spring, nut, dan base. Langsung saja kita insert. Ya, kita posisikan acak dulu ya. Oke, ini bagian atas top rod. Langsung aja kita berikan warna hitam sama dengan top rodnya ya. Oke. Sekarang kita matte. Nah, kita munculkan center line-nya, kita matte dengan node-nya. Kita klik bagian lingkarannya. Oke. Kemudian kita matte lagi center line yang di top rod dengan yang di base. Nah, selanjutnya
kita akan mat bagian springnya. Ini kita float dulu, nah, agar bisa digeser. Nah, sekarang kita akan mat bagian spring, tapi kita munculkan dulu ya. Tadi kita pernah membuat poin ya di tengah. Nah, di sini di sini ada poin ya, poin origin. Kita mat dengan center line. Nah, kita geser saja. Kita mat spring dengan node-nya, kemudian spring dengan base. Nah, ini tujuannya kita nge-cut bagian spring tadi. Nah, sekarang kita akan membuat mat dari screw ya, antara top rod dengan node. Nah, kita ambil saja. Nah, ini kita pilih aja mechanical mat, kemudian pilih screw. Nah, kita klik bagian center line top rod dan bagian lingkaran dari node. Oke, sudah nih. Karena top rodnya tidak fix ya, maka kita fix dulu. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa digeser. Seperti itu. Jadi inilah assembly dari shock absorber. Kita save saja. Namanya assembly ya. Nah, untuk mengubah tampilannya, kita bisa render. Di sini kita aktifkan ya SolidWorks Add-ins. Kita aktifkan Photo View 360, kemudian Render Tool. Langsung saja kita ambil Final Render. Nah, kita klik Final Render. Kita tunggu beberapa saat. Ini loading ya. Nah, inilah hasil dari render yang telah kita lakukan. Ini realistis ya, seperti beneran kayak metal gitu, ada mengkilapnya juga. Oke, mungkin ini tutorial yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.